Hai guys, selamat datang di channel Cerita Ngap. Apa kabar penonton yang gabut, yang nungguin drama hidup orang lain lebih seru dari hidup sendiri? Tenang, kalian datang ke tempat yang tepat. Di sini, kita bakal ngebahas alur cerita dari film, series, atau anime yang kadang plotnya bikin mikir, kadang juga bikin emosi sendiri. Padahal cuma nonton. Jadi, siapin posisi ternyaman, ambil cemilan, dan matiin dulu notifikasi chat dari mantan. Karena cerita hari ini bakal narik kalian masuk ke dunia yang beda, yang mungkin lebih kacau dari dunia nyata. Awal film pas cerita dibuka, kita langsung dibawa balik ke momen chaos. Pasukan mas-mas Pinky Squid Game akhirnya berhasil ngalahin kelompok memberontak yang dipimpin sama Ki-hun. Nah, pas pertempuran udah reda, ada satu momen misterius mas-mas Pinky nomor 11 yang dari luar kelihatan biasa aja nembak salah satu peserta, namanya Kyung-suk. Tapi anehnya, sebelum Kyung-suk hilang kesadaran, si nomor 11 malah bisik-bisik, nyuruh dia tutup mata kalau mau selamat. Lah, ini kayak kode rahasia di tengah perang, jir. Dari situ kita mulai curiga. Jangan-jangan nomor 11 ini punya misi tersembunyi, alias dia bukan mas-mas Pinky sembarangan. Sementara itu, di sisi lain lautan drama, Junho lagi pusing 7 keliling. Soalnya, salah satu anggota tim dia yang bertugas jadi operator drone entah ngilang kemana. Dugaan awal, mabuk laut dan pluk, jatuh ke laut. Tapi, kita semua tahu kalau di dunia Squid Game, semua hal misterius pasti punya plot twist. Kapten Park, yang gayanya serius kayak guru matematika, langsung desak Junho buat fokus ke satu hal. Cari pulau rahasia tempat Squid Game berlangsung. Soalnya waktu Junho udah mepet dan pulau itu bukan pulau sembarang. Ini pulau elit tempat semua misteri disembunyiin. Balik ke arena, mas-mas Pinky dengan gaya santai nanterin satu peti jenazah ke asrama pemain. Tapi pas dibuka, jebret, isinya Ki-hun. Buset, dikira udah mau darat ternyata cuma pingsan. Drama Korea Detected. Dan pas Ki-hun sadar, dia langsung kaget. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena realita yang lebih buruk. Teman-temannya di tim Mas-Mas Pinky banyak yang udah dieksekusi. Mas-Mas Pinky langsung ngumumin status pemain akibat pemberontakan. 35 pemain tewas, sisa 60 yang masih hidup, dan hadiah per orang sekarang melonjak jadi 660 juta won. Lah iya, uangnya makin gede, tapi nyawanya juga makin tipis. Ki-hun pun ngamuk. Dia ngerasa dihukum hidup. Lah iya, semua teman seperjuangannya tewas, tapi dia dibiarin hidup kayak penonton bioskop. Gak bisa ngapa-ngapain, cuma nonton kekacauan. Rasa bersalahnya berat, kayak bawa kulkas 2 pintu sendirian. Setelah situasi dirasa kondusif, padahal mah sebenarnya enggak, frontman langsung nelpon Kapten Park dan boom, terkuak fakta baru. Ternyata Park itu anaknya frontman. Lah kok iso? Ini Squid Game atau sinetron? Frontman ngasih perintah singkat tapi serem. Kalau tim Junho makin deket ke pulau rahasia, sikat aja coy. Waktu terus jalan, dan Ki-hun pun diborgol, biar gak macem-macem lagi katanya. Tapi entah kenapa, mas-mas Pinky ngadain voting. Pemain dikasih pilihan, mau lanjut main atau berhenti. Hasilnya, mayoritas tetap lanjut. Lah, padahal barusan banyak yang tewas. Emang ya, kekuatan uang itu nyata bro. Tim O yang dari awal paling semangat kayak ketua OSIS langsung nyerang Ki-hun secara verbal. Mereka nuduh Ki-hun sengaja ngorbanin nyawa temen buat nambah nominal hadiah. Waduh, fitnah lebih tajam dari sendal mama. Tapi di sisi lain, tim X yang dulunya selalu dukung Ki-hun datang dengan kepala tertunduk. Mereka minta maaf. Katanya mereka gagal bantu pemberontakan karena Daeho yang tugasnya bawa amunisi malah ngilang. Ki-hun yang tadinya masih berharap langsung kesel ke Daeho. Dari rasa percaya jadi dendam. Dunia emang kejam. Pindah ke tempat lain yang lebih serem. Si mas-mas Pinky nomor 11 yang tadi nolong Kyung-suk sekarang kedapatan ngebawa dia
ke tempat rahasia, tempat mereka biasa ambil organ buat dijual. Gila, serem tapi real, coy. Tapi karena percaya, para mas-mas Pinky di sana malah buka topeng. Dan dari situ kita tahu, ternyata si nomor 11 adalah Noel. Dan dia kenal baik sama Kyungsuk dan anaknya. Ngobrol bentar, lalu semua bersiap buat operasi ilegal. Tapi pas pisau mau nyentuh kulit, Noel ngamuk. Dia bantai semua mas-mas Pinky yang ada demi nyelamatin Kyungsuk. Ternyata persahabatan masih ada meski di tengah sistem gila kayak gini. Satu mas-mas Pinky ternyata masih hidup dan dipaksa Noel buat bantu sembuhin Kyungsuk. Karena kalau enggak ya tamat riwayatnya. Malam harinya, Junho ngobrol sama Woso. Mereka masih mikirin si operator drone yang lenyap. Woso mulai curiga, jangan-jangan Kapten Park ada hubungannya sama insiden itu. Tapi Junho belum percaya. Alasannya simple tapi dalam. Dulu Park pernah nyelamatin dia dari laut pas nyaris modar gara-gara kena tembak. Jadi ya mau curiga tuh susah coy. Tapi ternyata keesokan harinya, Junho tetap lanjut misi pencarian pulau Squid Game bareng Park. Tim mereka udah bawa operator drone baru yang masih wangi, alias baru gabung. Tapi pas banget sebelum mereka berangkat, Woso tiba-tiba nelpon Junho. Isinya, kabar kalau dia nggak ikut misi. Lah, kirain kabur. Ternyata dia sengaja mundur karena pengen nyelidiki insiden hilangnya operator lama. Soalnya dari awal Woso curiga banget ke Park. Dan sebelum telepon ditutup, dia sempat bisik, waspada sama Park. Makin keruh aja airnya. Sementara itu, para peserta Squid Game lagi diarak ke lokasi permainan berikutnya. Tapi perjalanan mereka nggak santai. Soalnya di sepanjang jalan, mereka lihat mayat-mayat anggota Mas-Mas Pinky digantung di mana-mana. Lah iya, beneran digantung Jir, kayak pengingat keras. Yang mau coba-coba ngelawan sistem, silakan ikut nasib mereka. Begitu sampai, peserta disuruh ambil bola undian. Warnanya biru dan merah. Yang dapat biru masuk tim sembunyi. Yang dapat merah jadi pemburu. Permainannya sih judulnya petak umpet. Tapi versi Squid Game jelas beda. Karena yang jadi penjaga bawa pisau, bukan mata. Aturannya, tim biru dikasih waktu 30 menit buat ngumpet dan cari pintu keluar. Mereka juga bawa kunci. Tim merah dapat pisau dan tugasnya ya metongin tim biru. Tapi biar adil katanya, pemain boleh tukeran peran, asal tukeran rompi dan barang juga. Jadi kalau ada yang lagi frustrasi, bisa aja bilang, "Bro, barter hidup yuk." Nah, Gi-hun sekarang masuk tim merah. Dari awal, dia udah mantengin satu orang di seberang, Daeho. Ya gimana enggak? Gi-hun masih dendam karena Daeho dulu kabur dari misi pemberontakan. Daeho yang ngerasa nyawanya kepegang langsung datengin Gi-hun, nyoba minta maaf. Tapi tatapan Gi-hun dingin banget. Mau ngelucu juga nggak bisa, udah kayak mata orang habis ngopi 3 cangkir, penuh tekanan. Tim biru akhirnya duluan masuk arena. Mereka buru-buru cari jalan keluar, sementara tim merah masih standby. Arenanya sendiri tuh kayak labirin gede, penuh ruang-ruang rahasia dan jalur zigzag. Pokoknya desainnya bikin stres Jir. Tim merah pun kesulitan cari mangsa, karena tim biru udah kayak tikus-tikus licin, ngilang di balik dinding. Di tempat lain, Kyungsuk akhirnya siuman. Iyai. Semua gara-gara transfusi darah dari Noel. Si Mas-Mas Pinky yang ternyata dulu kenal baik sama dia. Tapi walau Mas-Mas Pinky yang nolongin udah bantu, Noel tetap ngelakuin pembersihan. Sikat target biar gak jadi ancaman. Sisi baik dan gelap dia tuh kayak kopi campur susu. Susah dipisah. Balik ke arena, permainan akhirnya resmi dimulai. Para pemburu mulai nyasar di labirin. Dan yang sembunyi makin panik. Satu-satunya cara selamat buat tim merah ya tetap sama. Metongin satu target. Oke, segini dulu ceritanya. Tapi percaya deh, ini baru pemanasan. Yang bener-bener meat blowing belum nongol. Jadi, mau lanjut? Komentar lanjut sekarang, biar Mimin gas upload part selanjutnya.
sebelum semuanya keburu terlambat. Haha. See you next video.